Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dengan NIM 21033-2018. Baik, jadi saya akan memaparkan mengenai materi dari Smart Branding. Yang pertama, pengertian Smart Branding. Jadi, Smart Branding menurut City Asia dalam Bandung Smart City 2017 merupakan salah satu dimensi dalam Smart City yang fokusnya pada branding terkait inovasi dalam melakukan pemasaran potensi daerah, seperti pariwisata, bisnis, dan wajah kota dengan sasaran utama yaitu peningkatan daya saing daerah. Smart branding merupakan upaya membangun branding daerah yang lebih pintar sesuai dengan potensi dan peluang pengembangan daerah. Smart branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan daerahnya, sehingga mampu meningkatkan daya saing serta mampu menarik partisipasi masyarakat, baik itu dalam maupun dari luar daerah. Selanjutnya ada indikator smart branding. Indikator yang pertama ada tourism branding. Tourism branding ini membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata. Contohnya yang pertama membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan. Contoh yang kedua membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan. Misalnya jalan, transportasi, restoran, dan lain-lain. Kemudian indikator yang kedua yaitu business branding. Bisnis branding ini membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. Seperti yang pertama membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman. Misalnya marketplace daerah. Contoh yang kedua yaitu membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif. Misalnya investment launch, dashboard, dan portal investasi daerah. Contoh yang ketiga, membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif, misalnya kuliner, kria, fashion, digital, dan lain-lain. Indikator yang ketiga ada City Appearance Branding. City Appearance Branding ini membangun dan memasarkan wajah kota, seperti membangun batas wilayah atau edge, membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung, menyediakan navigasi yang unik menuju kota, struktur jalan yang teratur, dan titik simpul kota, seperti alun-alun, simpang, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya manfaat dari city branding. Manfaat yang pertama yaitu memperkenalkan kota atau daerah lebih dalam. Penerapan city branding di suatu kota dapat membuat suatu kota itu dapat memperkenalkan kota lebih dalam dikarenakan pihak eksternal akan mengetahui keberadaan kota tersebut yang menyebabkan peningkatan kunjungan pada kota tersebut. Manfaat yang kedua memperbaiki citra kota. Jadi city branding ini dapat memperbaiki citra kota yang sebelumnya pernah mendapatkan penilaian buruk dari pengunjung ataupun masyarakat di kota itu sendiri melalui penerapan strategi peningkatan citra positif kota yang diimbangi dengan penerapan yang komprehensif. Manfaat yang ketiga yaitu menarik wisatawan domestik dan asing. Jadi, penerapan city branding dapat menarik wisatawan domestik maupun asing karena wisatawan memandang brand kota sebagai pembeda antara satu kota dengan kota lain, sehingga terdapat kecenderungan wisatawan untuk memilih kota yang akan dikunjungi berdasarkan keunikan atau ciri khas dari kota itu sendiri. Manfaat yang keempat ada meningkatkan minat investor dalam berinvestasi. Adapun tujuan lain dari penerapan city branding yaitu mendapatkan minat investor untuk berinvestasi di suatu kota. Mengingat investasi dapat meningkatkan pertumbuhan kota, terutama dari sektor ekonomi. Kemudian faktor dimensi smart branding di sini ada 3. Yang pertama faktor pariwisata, yang kedua ada faktor ekonomi atau bisnis. Kemudian yang ketiga faktor citra kota.
Faktor pariwisata. Jadi, adapun faktor yang menjadi tolak ukur kinerja produk pariwisata, antara lain, adalah yang pertama ada faktor atraksi atau daya tarik wisata. Atraksi pariwisata merupakan motivasi utama bagi para wisatawan untuk melakukan kegiatan kunjungan wisata dengan merupakan komponen yang secara signifikan dapat menarik wisatawan. Adapun beberapa jenis dari atraksi pariwisata yang terbagi menjadi atraksi wisata alam, wisata sosial budaya, dan wisata buatan. Yang kedua, ada faktor aksesibilitas. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011, aksesibilitas merupakan semua jenis prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi wisatawan maupun dalam wilayah destinasi wisata. Jadi aksesibilitas pariwisata tersebut dapat diukur dengan melihat jarak serta kondisi jalan yang terdapat pada destinasi wisata ataupun menuju destinasi wisata. Yang ketiga ada faktor ancillary atau kelembagaan, yang mana menurut Fendeli dalam Rusita 2016, kelembagaan pariwisata merupakan suatu hal yang diperlukan koordinasi yang baik antara seluruh lembaga yang mulai dari pengelola objek wisata, fasilitas, prasarana, dan sarana, masyarakat, dan pemerintah daerah. Yang keempat ada faktor amenitas atau fasilitas pariwisata. Amenitas pariwisata atau sarana prasarana pariwisata merupakan fasilitas yang digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat dan bersantai. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi atau bisnis, di mana kegiatan ekonomi dan bisnis yang terdapat di suatu kota dapat dilihat sebagai potensi daerah untuk meningkatkan daya saing kota dengan kota-kota di sekitarnya dan sebagai daya tarik untuk melakukan investasi di suatu kota. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan bisnis di suatu kota adalah yang pertama faktor peningkatan PDRB. Kemudian faktor peningkatan investasi. Kemudian ada faktor intervensi pemerintah untuk peningkatan ekonomi kota. Yang terakhir ada faktor pertumbuhan ekspor dan impor. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor citra kota. Jadi faktor citra kota pada smart branding adalah bagaimana suatu kota dapat menunjukkan citra kota dari penataan ruang kotanya. Adapun faktor yang menjadi tolak ukur pembentukan citra kota adalah yang pertama, faktor kesesuaian atau keunikan fisik kota. Fasade kota, faktor kesesuaian penataan ruang dengan dokumen tata ruang kota. Lalu pedoman dari smart branding. Pedoman penerapan smart branding yang pertama ada membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata atau tourism branding. Contohnya yaitu melakukan pembangunan dan pengembangan destinasi wisata. Pedoman yang kedua yaitu melakukan pembangunan platform serta pemasaran ekosistem bisnis daerah. Contohnya yaitu melakukan pembangunan serta pemasaran produk dan jasa industri kreatif daerah seperti kuliner, kria, fashion, digital, dan lain-lain. Kemudian pedoman yang ketiga adalah membangun dan memasarkan wajah atau citra kota. Contohnya melakukan perwujudan penataan kembali wajah atau citra kota yang menunjukkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah. Kemudian adapun kesimpulannya yaitu smart branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari luar maupun dari dalam daerah. Pelaku bisnis dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sasaran dari smart branding yaitu adanya peningkatan daya saing daerah baik dari aspek ekonomi maupun kehidupan sosial.
Adapun unsur smart branding meliputi 3 hal yaitu tourism branding, yaitu membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata. Kemudian ada business branding, yaitu membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. Yang terakhir ada city appearance branding, yaitu membangun dan memasarkan wajah kota. Terima kasih.